Gue mau jujur, tiap kali gue klik check out, itu bukan cuma transaksi ekonomi. Itu adalah dendam psikologi. Secara nggak sadar, kita sedang mengalami yang namanya bias konfirmasi. Perumpamannya gini, lu udah terlanjur benci sama satu orang, jadi apapun yang dia lakukan pasti salah. Karena kita sudah disakiti oleh sistem pasar fisik yang toksik. Tok harga, parkir liar. Akhirnya kita cuma mau lihat sisi bagusnya e-commerce aja. Kita ngalamin yang namanya disonansi kognitif. Ibaratnya lu pengen diet, tapi tiap hari lu lihat gorengan enak. Lu pengen bantu pedagang lokal, tapi bayangan parkir liar dan bensin mahal, belum lagi waktu, bikin otak lu berantem sendiri. Akhirnya kita lari ke e-commerce buat nyelamatin diri dari sunk cost fallacy. Perasaan rugi bandar karena udah buang waktu, tenaga, dan bensin cuma buat belanja yang nggak nyaman. Tapi saat gue ngomong kayak gini, muncul beberapa suara. Bang, lihat pasar sepi kayak kuburan. Pedagang pada nangis. Ya, gue denger itu. Tapi disinilah kita butuh logika. Kalau kita cuma emosi dan minta e-commerce ditutup, kita ngelakuin yang namanya narrow framing. Ibarat lu lagi lihat kecelakaan, lu cuma nyalahin mobilnya yang kenceng, tanpa lihat kalau remnya ternyata blong atau jalanannya yang rusak. Kita lupa ada jutaan kurir, ojol, dan admin toko online yang lagi cari makan di situ. Kalau kita matiin satu sisi, kita cuma mindahin kemiskinan dari pasar ke jalanan. Masalahnya bukan di teknologinya, tapi di aturan mainnya. Oke, kita lihat faktanya. Lihat data BPS tahun 2025. Pedagang grosir yang melek teknologi justru lagi panen. Ini yang gue sebut adaptasi revolusioner. Perumpamaannya, kalau dulu orang kirim surat pakai burung merpati, sekarang udah pakai WhatsApp. Merpatinya pensiun, tapi pesan lu nyampe lebih cepat dan murah. Sama kayak pedagang makanan yang pakai cloud kitchen. Mereka motong biaya sewa ruko yang mahal buat dialokasikan ke kualitas makanan. Di sini, halusinasi efisiensi menjadi nyata. Lu ngerasa hemat karena nggak perlu bayar biaya siluman, kayak parkir dan bensin. Pedagang jujur dapat panggung tanpa harus nyogok lokasi strategis. Tapi hati-hati sama incurring effect. Perumpamannya gini, lu biasa dikasih makan gratis sama tetangga. Pas suatu hari dia minta bayar 1.000 perak. Lu bakal nganggap dia jahat banget. Padahal 1.000 itu murah. Kita itu udah diikat sama harga murah subsidi platform. Sampai kita lupa harga asli barang itu berapa. Sistem bakar uang ini adalah kanibalisme ekonomi. Sektor perdagangan dan logistik kita menyerap 29% tenaga kerja nasional. Saat platform raksasa memonopoli pasar, sirkulasi uang di daerah mati. Mari kita flashback ke kasus Bluebird dan taksi online. Dulu, taksi online bakar uang buat matiin lawan. Saat mereka menang dan uangnya habis, tarifnya naik tapi kualitasnya lihat menurun. Ada mobil yang bau lah, AC-nya yang mati, banyak driver nggak profesional. Akhirnya kita balik ke Bluebird karena mereka bisa menjaga standar kualitas. Masalahnya, kalau di sektor lain nanti nggak ada Bluebird-nya yang bertahan, kita bakal dicekik dengan kualitas sampah, dengan harga mahal karena nggak ada pilihan lain. Kenapa ini terjadi? Karena wasit kita ngalamin kelumpuhan regulasi. Pemerintah jangan cuma galak sikat barang murah e-commerce, tapi beresin dulu parkir liarnya, beresin harga bensinnya, buat dunia fisik jadi nyaman lagi. Saat ini kita lagi transisi dari bangsa pemilik usaha ke bangsa pekerja algoritma. Perumpamaannya, dulu lu punya warung sendiri, lu rajanya. Sekarang lu cuma jadi pelayan yang bekerja di restoran orang lain, yang perintahnya datang dari HP. Apakah ini kemajuan atau degradasi martabat ekonomi? Gue tetap milih e-commerce karena gue rasional. Tapi gue nuntut pemerintah buat jujur. Jangan sampai strategi bakar uang ngebunuh masa depan kita. Kita butuh kurir sejahtera, grosir ekspansi, dan pasar fisik yang nyaman tanpa preman. Pakai logika, jangan cuma tergiur diskonnya. Karena harga murah hari ini bisa jadi biaya hidup yang mencekik besok. Gue Budi, sampai jumpa di video berikutnya.